Itulah tadi beberapa hal penyampaian dari Ketua Tim Abdi. Sehingga langsung saja saya meminta dengan hormat kepada calon bupati kita Abidin Jaba Sarjana Hukum untuk menyampaikan visi dan misinya kepada yang lain. Persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Haji Kawarudin selaku Ketua Tim, Pak Ustadz, Pak Surahman, dan seluruh rekan-rekan rombongan yang sempat mengikuti perjalanan kami. Kami ada 18 orang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Patut kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang akan memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki, juga Tuhan yang akan mencabut kekuasaan dari tangan yang Dia kehendaki. Berkat limpah taufik dan hidayahnya, pada malam ini kita bertemu di Desa Manangah. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini Allah mencatat sebagai catatan yang mulia dalam niat kita berjihad memberantas kezaliman dan menegakkan kebenaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya sebelum saya menyampaikan visi misi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Abidin Jaba, putra dari Desa Nggele. Saya SD di Impres Nggele tahun 82. Sebelum Kampung Nggele ada, kami tinggal di Pulau Mangkololi. Jadi Nggele belum ada, kami masih tinggal di Pulau Mangkololi. Dan setelah Nggele terbuka, kami alumni pertama. Orang yang kami siswa yang pertama di SD Impres Nggele dan yang tamat pertama. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP di Bobong. Perlu saya pertegas ini, kenapa saya sampaikan, karena ada isu di luar bahwa saya ini pendatang. Jadi saya tamat di SMP Bobong. Andai kata ketika itu ada SMA di sini, di Taliabo, mungkin juga saya lanjutkan SMA di Taliabo. Pada saat itu SMP di Taliabo baru satu, yaitu SMP Bobong. Desa-desanya pada saat itu ada 25 desa kalau saya tidak salah. Saya pada saat itu masih ingat dia punya nama-nama desanya. Rakyat Bobong, Pancuran, Talo, dan Kawalo, ayo bangun terus membangun. Juga Bahu, Bapenu, Kilo, dan Pencadu, ayo teruslah pembangunan. Terus Tabona, Mananga, juga Tanjung Unah, dan Jorjoga, Gela, Mitongca, Sahuti, Kontodoli, Tolong Lede, Salati, Limbong, Gele, Beringin, Krama. Artinya kenapa saya sampaikan ini? Belum tentu calon yang mengaku diri sebagai putra daerah itu dia tahu ini. Nama-nama desa ketika itu belum tentu mereka bisa dia sampaikan. Artinya menjelaskan bahwa saya asli Taliabo. Sekalipun tadi saya nyanyikan, suara saya tidak bagus. Kemudian istri saya dari Kramat, orang Taliabo.
Anak saya 3. 1 sekarang menjadi anggota DPRD Kota Bobau. Baru dilantik kemarin. Adiknya dia sementara pendidikan kedokteran di Makassar. Dan yang anak terakhir sementara SMA di Bobau. Istri 1. Dan istri pegawai negeri sipil. Dia kepala Rusunawa Kota Bobau. Saya sebelumnya bekerja sebagai konsultan dalam sebuah proyek Bank Dunia. Saya bekerja di proyek Bank Dunia selama 4 tahun. Saya digaji $. Pada saat itu anggota dewan gajinya baru 400.000. Saya sudah punya gaji hampir 3 juta. Kemudian saya pengalaman kerja, saya pernah menjadi penyelenggara pemilu KPU tahun 99. Pemilu pertama yang diselenggarakan oleh partai-partai politik di zaman reformasi. Pertama setelah kita Orde Baru, runtuhnya Orde Baru dan terjadi reformasi, dan pemilu pertama saya salah seorang penyelenggaranya di Kabupaten Buton, di mana Kabupaten Buton pada saat itu belum terjadi pemekaran Pakatobi, belum terjadi pemekaran Bombana, belum terjadi Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan, belum terjadi peningkatan status Kota Bobau menjadi kota. Masih semuanya satu kabupaten, namanya Kabupaten Buton. Saya juga pernah mengajar di perguruan tinggi, di Universitas Unidaya, di Universitas Muhammadiyah dan di SKAI. Kemudian saya menjadi anggota DPRD Kota Bobau selama 2 periode. Dan terakhir saya menjadi anggota DPR Pulau Taliabo. Pada saat kita jadi anggota DPR Taliabo, saya bandingkan dengan DPRD Kota Bobau, luar biasa. Di sini tumpul, tidak bisa kita berbuat karena mereka tidak bermain dalam aturan. Mereka keluar dari aturan. Mereka akan tersesat di tengah jalan, akan tersesat di tengah lapangan, bukan di hutan. Jadi dipastikan bahwa di masa itu akan banyak masalah. Dan ini hasilnya. Yang terjadi adalah banyaknya proyek-proyek mangkar, banyaknya proyek-proyek yang fiktif, banyaknya proyek-proyek yang tidak selesai. Akibatnya karena tidak ada kontrol, karena memang sengaja ditutupi itu semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya coba menyampaikan perjalanan historis sampai kami berada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Proses pencalonan kepala daerah serentak tahun 2024, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Ini kita membuka sejarah baru, di mana lahirnya salah satu kekuatan dengan jalur masyarakat, dengan jalur perorangan, dengan poros masyarakat, tidak menggunakan partai politik. Kalau di kelompok sana mereka borong semua partai politik, mereka hanya bagi berdua, disangkanya tidak ada kekuatan lain yang akan ikut bertaruh, padahal ternyata kami secara diam-diam menyusun kekuatan. Kami mengumpul dukungan dari masyarakat. Di desa ini ada 22 orang. Dari Samuya sampai di Kawalo, sampai di Bahu, Bapenu, itu terkumpul dukungan, pernyataan dukungan kepada kami kurang lebih 7.000. Padahal dukungan itu berbagai cara dan langkah yang mereka lakukan untuk mencegah. Tetapi pada akhirnya berkat doa kita semua dan dukungannya,
tidak bisa kita melawan keputusan Tuhan. Tidak ada manusia di bumi yang bisa melawan keputusan Tuhan. Allah melindungi kita dengan perjalanan yang begitu berliku, dengan begitu tantangan dan rintangan dan gelombang yang kami dapatkan ini. Tapi alhamdulillah pada akhirnya KPU menetapkan kami memenuhi syarat sebagai calon. Sampai-sampai kami dilapor di polisi, sampai-sampai ke semua pernyataan dukungan mereka turun untuk menarik dukungan. Tapi alhamdulillah semua itu apa yang mereka lakukan sia-sia. Dan pada akhirnya kami ditetapkan sebagai calon, dan hari ini, malam ini kami ada di hadapan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya jelaskan ini karena ini adalah kado yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah pintunya untuk bagaimana Taliabo bisa berubah. Kalau ini kita tidak rubah pada kali ini, maka dipastikan bahwa Taliabo akan tetap seperti ini aja. Apa yang kami akan lakukan jika kami terpilih menjadi bupati? Yang pertama yang kami akan lakukan adalah, karena memilih bupati ini adalah kita akan memberikan amanah kepada yang bersangkutan untuk mengelola keuangan kita, uang bapak-bapak, uang kita semua, yang kurang lebih jumlahnya sebanyak 800 miliar. Dan itu dilakukan setiap tahun. Setiap tahun 800 miliar, tahun depan mungkin lagi dia naik lagi 900 miliar, tahun depannya lagi dia naik menjadi 1 triliun, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau ini kita memberikan kepada orang yang tidak amanah, orang yang tidak jujur, orang yang boros, maka dipastikan daerah kita akan menjadi daerah yang terbelakang. Daerah yang akan tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Apalagi kita memberikan amanah ini kepada orang yang mau baru belajar. Sedangkan orang yang sudah pengalaman, belum tentu dia bisa. Apalagi orang yang baru mau belajar. Maka akan baik dan buruknya, ini tergantung dari Bapak Ibu hadirin. Mau memperbaiki ini negeri, ini tergantung kita. Tapi kalau kita tetap masih mau bertahan dengan main pecah-pecah, kita masih mau bertahan dengan main rakit-rakitan, kita masih mau bertahan dengan main engkol-engkolan, ya mari kita pertahankan yang ada. Tetapi kalau kita mau berubah, maka saatnya pada momen ini mari. Maka langkah pertama yang kami akan lakukan adalah menutup pintu-pintu kebocoran. Karena APBD uang itu terlalu besar bocornya. Dia bukan bocor halus, tapi bocor besar. Maka kita harus tambal itu bocornya, supaya kita bisa membangun. Yang kedua, kita menutup pintu-pintu pemborosan. Tadi dia bocor, pemborosan. Seorang kepala daerah itu jangan terlalu bergaya mewah, harus baik bergaya sederhana. Tidak perlu main speed-speed, cukup bersama-sama dengan rakyat. Kalau rakyat naik kapal Gracelia ke Lubuk, kenapa tidak mesin harus naik speed yang begitu mahal? Kalau kepala daerahnya sudah sederhana, kalau dia beli mobil yang sederhana, saya pikir duit itu kita kasihkan untuk bagaimana bisa kita membangun. Kemudian kita tutup pintu-pintu korupsi. Itu tangan-tangan yang mencuri, karena banyak sekali yang mencuri di uang APBD. Tadi Ketua Tim mengatakan dia merampok. Perampokan yang terjadi di negeri ini, saya lihat ada tiga tipe. Tipe pertama adalah melakukan proyek fiktif. Anggarannya ada, kemudian uangnya dicarikan 100%, tapi kegiatannya tidak dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, anggarannya dicairkan 30% atau sekian persen, yang sisanya anggarannya dicarikan 100%, kegiatannya paling 30%. Itulah yang mangkar, yang hanya tiang-tiang yang kita lihat, kayak benteng Tatesi, kayak peninggalan Jepang. Selanjutnya ada proyek dia selesai,
Tetapi masyarakat kita yang dikorbankan, dia tidak dibayarkan. Proyeknya selesai, kontraktornya beres mengerjakan kegiatan, tetapi kemudian tidak dibayarkan. Banyak di kampung-kampung, di desa-desa, saudara-saudara kita yang menjadi korban karena ini. Dia sudah melakukan kegiatan proyek dengan berat, tetapi hasilnya tidak dibayarkan. Semua ini, kalau abdi yang menang, itu semua kita akhiri. Tidak boleh ada kepala daerah yang merugikan masyarakat. Setelah kita tutup pintu-pintu pemborosan, pintu-pintu korupsi, pintu-pintu yang bocor, maka kita mulai membangun. Kita mulai membangun, yang pertama adalah kita akan membuka jalan lingkar Pulau Taliabu. Supaya kita tidak main pece-pece lagi. Kita cepat membuka keterisolasian. Karena sadar tidak sadar, sesungguhnya kita ini sementara dikurung. Tapi karena kandangnya besar, kita tidak sadar bahwa kita ada dalam sebuah kandang. Penuh di kandang satu kandang, Tubang di kandang satu kandang, Samuya di kandang satu kandang, Mananga juga di kandang satu kandang. Kita terisolasi dengan desa-desa lainnya. Maka semua pintu-pintu kandang ini harus diberesi supaya jalan lingkar Taliabu bisa selesai. Kalau jalan lingkar Taliabu selesai, sekalipun kita tinggal di desa, tapi kita merasakan bahwa seakan-akan kita ada di kota. Kalau jalan lingkar Taliabu selesai, kita kerjakan. Jalan dan jembatan lingkar Taliabu kita selesaikan, maka langkah selanjutnya pemerintah daerah akan mengadakan pengadaan mobil bus antar desa, antar kecamatan, antar ibu kota, bahwa dari desa Mananga menuju pusat ibu kota, Bapak naik turun di mobil bus itu, bayarnya hanya memperlihatkan KTP Taliabu, gratis. Asal ber-KTP Taliabu, gratis. Saya perkirakan, insya Allah, kalau tidak ada halangan, mungkin di tahun kedua Mananga sudah bisa menikmati fasilitas itu. Karena titik masalahnya ini tinggal sedikit. Hanya di Beringin, kemudian di di antar Salat Jenggele, kemudian di Lise, kemudian ada beberapa titik yang di antara Lede dengan Tolong Todoli. Saya pikir masalahnya seperti ini. Semua titik-titik masalah yang rawan ini cepat kita selesaikan. Kalau kita sudah selesaikan, jalan sudah bagus, pemerintah akan mengadakan pengadaan mobil bus yang akan mengantar bapak-bapak ke pusat ibu kota naik turun gratis. Selanjutnya, kita juga akan melakukan supaya lampu ini jangan lagi kita main engkol-engkolan. Harus menyala 1x24 jam. Menyala 1x24 jam. Saya kira kalau di sebelah kan masih mereka main engkol-engkolan. Selanjutnya, kita akan mempercepat proses pembangunan bandara. Karena tinggal Kabupaten Taliabu, dari deretan kabupaten-kabupaten yang lain di Republik ini, ada kurang lebih 520 kabupaten kota di Republik ini. Tinggal Kabupaten Taliabu, kalau kita menuju ke pusat ibu kota, itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Memerlukan hari. Tapi kalau kita ke Lubuk saja butuh 8 jam. Butuh 12 jam baru tiba di Lubuk. Kemudian dari Lubuk baru bisa kita terbang ke Makassar dan nanti ke Jakarta. Tapi kalau kabupaten-kabupaten lain di Republik ini, tinggal butuh 3-4 jam mereka sudah tiba di pusat ibu kota. Maka kita akan cepat proses pembuatan bandara, supaya bandara kita, saya ini ngomong agak terganggu karena saya punya gigi ini dia goyang-goyang karena mungkin karena faktor tua ini.
Setelah bandara kita tuntaskan, kita akan cepat membangun kantor badan dan dinas. Masa kita berusia sudah 11 tahun, kantor badan dan dinas masih kontrak. Ini keterlaluan. Duit yang banyak itu dia dikemanakan? Karena sedikit-sedikit artis, ya sedikit-sedikit ke Eropa, gaya terlalu mewah, mengakibatkan sulit untuk kita membangun. Maka pembangunan kantor badan dan dinas seluruh SKPD Kabupaten Pulau Taliabu kita akan selesaikan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Selanjutnya, kami akan memastikan bahwa peningkatan penghasilan gaji pegawai negeri sipil dan P3K dalam bentuk TPP, dan kami akan bayarkan setiap bulan. Jadi mereka ada penambahan penghasilannya, mungkin kurang lebih akan sama dengan gaji, dan kami akan bayarkan setiap bulan tanpa ada potongan. Karena kita tidak punya gunting, tidak saling memotong. Kalau di sana mereka ahli memotong, ahli membuat proyek bangkra, dan ahli segalanya. Tapi di tim kami tidak ada yang ahli memotong. Mudah-mudahan kami bisa amanah, apa yang kami sampaikan ini kami bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Selanjutnya, kami juga akan melakukan penambahan penghasilan buat perangkat desa, jadi peningkatan gaji buat kepala desa dan seluruh perangkatnya. Juga rumah-rumah ibadah para Pak Imam dan seluruh hakim saranya, dan begitu pula para pendeta dan seluruh perangkatnya. Kita akan perbaiki dia punya kesejahteraannya, dan kami akan bayarkan setiap bulan tanpa ada potongan. Buat masyarakat, kami menyiapkan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk usaha, dalam bentuk untuk pengembangan usaha, supaya peningkatan penghasilan masyarakat dari tahun ke tahun makin bertambah. Maka kami mengalokasikan anggaran 1 desa 1 miliar. Kalau di Desa Mananga potensinya adalah rompong, maka itu yang kita akan dorong. Kalau potensinya di sini adalah budidaya udang, maka itu kita dorong. Tetapi masyarakat, pemerintah mendorong itu melakukan studi kelayakannya. Apa itu studi kelayakannya? Studi kelayakannya pertama, bagaimana pasarnya. Artinya kalau kita tangkap ikan banyak, jualnya di mana? Kita tidak berpikir lagi jualnya itu di Bitung atau kita jual di Luhuk. Tetapi kita sudah berpikir bahwa kita jual itu di pasar dunia. Di mana pasar dunia yang termahal, maka pemerintah akan berusaha mencarikan jalan bahwa kalau ternyata pasar dunianya itu ada mahalnya, ada di Jepang, maka kita jual ke Jepang. Kalau pasar dunianya ternyata yang mahal dia punya, kita akan jual itu, udang itu ada di Amerika, maka kita jual ke Amerika. Yang mengurus itu, yang menghubungkan itu adalah pemerintah, Dinas Perdagangan. Maka saya akan membentuk tim percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Pulau Taliabu yang meliputi dinas-dinas yang terkait, seperti Dinas Pertanian. Ini hobinya masyarakat di pertanian. Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, supaya dilatih, diberikan keterampilan. Kita datangkan ahlinya supaya mereka didampingi, sehingga apa yang dibuat oleh masyarakat tadi dia berhasil, pasarnya sudah ada.
Tidak perlu lagi kita menunggu, karena duit ada. Contoh lain, katakan bahwa ini kelapa. Kelapa itu bisa diolah menjadi, tidak ada yang dibuang. Mulai dari kulit kelapanya, itu bisa dihancurkan menjadi 3 komponen. Dan itu dibutuhkan oleh Timur Tengah. Kemudian tempurungnya itu dibakar, kemudian dihancurkan, kemudian dicampur dengan singkong, dan dijadikan briket. Dicetak seperti batako, tapi kecil-kecil, kemudian dimasukkan dos, kita ekspor. Kutub Utara, Kutub Selatan, sampai hari ini pasarnya tidak terpenuhi. Artinya apa? Bahwa permintaan terhadap itu besar, sementara barangnya tidak ada. Kemudian kelapanya bisa kita olah menjadi VCO. Itu bisa kali 7 dari hasil yang ada. Kita olah menjadi VCO, dan itu yang membutuhkan adalah Timur Tengah. Itu contoh-contoh bahwa memang masa pemerintah harus serius. Kita tingkatkan gajinya, penghasilannya, tetapi di sisi lain mereka akan bekerja siang dan malam memikirkan masyarakat, bagaimana masyarakat itu sejahtera. Selanjutnya, hal yang menjadi kegelisahan kami. Kami sekarang tinggal di Bau-Bau, dan banyak putra-putra Taliabu yang ada di Bau-Bau maupun yang ada di Kendari, yang ada di Ternate, yang ada di Gorontalo dan kota-kota lainnya. Kita gelisah terhadap negeri ini. Jangan sampai, karena tadi sudah disinggung, bahwa di atas tempat kita berdiri ini penuh dengan tambang. Begitu pula kebun-kebun kita. Jika waktu itu datang dan mereka membutuhkan, kita ada alasan untuk mempertahankan kebun-kebun itu. Ada surat-suratnya. Makanya saya punya, andai kata saya diamanatkan jadi bupati, itu kita dorong. Kita tingkatkan statusnya menjadi sertifikat. Kita uruskan sertifikatnya. Semua kebun-kebun masyarakat ini kita upayakan. Karena kita sudah puluhan tahun ada di negeri ini, hanya kita semata-mata datang berkebun, dan tiba-tiba ada pihak-pihak lain yang main gara-gara dengan kekuatan senjatanya, kita diusir dari kebun-kebun kita. Saya pikir bapak-bapak bisa nonton di televisi seperti apa di daerah-daerah lain. Maka jangan sampai terjadi di negeri ini, karena daerah ini wilayah tambangnya melebihi daripada wilayah daratan Pulau. Artinya apa? Bahwa di atas tempat kita berdiri ini juga penuh dengan tambang. Maka tentu itu semua tanah-tanah kebun ini harus cepat kita pikirkan bersama untuk kita sertifikatkan. Untuk mencapai itu, maka tidak ada pilihan lain, adalah pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Kalau itu yang menjadi komitmen kita, maka ini tentu mulai malam ini kita harus bangun tahajud, kita ibu-ibu baca Quran, kita banyak berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membantu kita dalam perjalanan tinggal 1 bulan lebih ini. Siapa tahu bisa kita terpilih menjadi bupati. Saya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menjadi bupati buat saya bukan hal yang sesuatu yang istimewa. Buat saya menjadi bupati ini adalah amanah yang berat, tanggung jawab yang luar biasa. Saya angkat tangan dengan angkat kaki. Saya menyerah, saya kasih tahu Pak Haji jangan, cari yang lain. Saya mau istirahat di usia-usia yang sudah ujur ini gigi sudah goyang-goyang, sudah setengah mati biar kita bicara ini. Saya mau istirahat, mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesudah dunia ini. Saya hanya setelah saya pensiun dari DPR, saya bangun perumahan. Dengan saya bangun perumahan itu, alhamdulillah saya ada rezeki. Saya lebih banyak istirahat, tinggal di masjid. Tetapi Pak Haji selaku ketua tim ini mengajak saya
Kalau Bapak tidak mau, maka dipastikan tidak ada calon lain selain keluarga itu. Dan itu adalah akan terjadi kehancuran Pulau Taliabu. Saya pada akhirnya, bismillah, karena ke bapak-bapak. Karena kalau bukan saya datang menemani bapak-bapak untuk kita berjuang sama-sama untuk keluar dari ketertinggalan pulau ini. Karena tadi sudah disinggung bahwa berdasarkan Kepres tahun 2020, Taliabu telah ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Daerah tertinggal itu maknanya tidak naik kelas. Kalau orang dia sudah tidak naik kelas, berarti rapornya merah semua. Kalau ada rapornya yang tidak merah, ada mata pelajarannya yang tidak merah, pasti ada pertimbangan. Tetapi presiden, keputusan presiden menetapkan bahwa Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu menjadi kabupaten tertinggal di Republik ini. Artinya bahwa dia tidak naik kelas karena semua buku rapornya merah. Semua mata pelajarannya merah. Coba mari kita lihat. Kalau kita lihat mata pelajarannya kantor badan dan dinas, tadi sudah tidak ada di bawah. Kan pasti merah. Kalau kita lihat jalannya peke-peke. Kalau kita lihat jembatannya, kita main rakit-rakitan. Itu artinya bahwa semua rapornya dia merah, tidak ada yang bisa diandalkan. Semua mata pelajarannya, semua merah. Maka apa yang menjadi merah ini kita akan perbaiki satu persatu. Andai kata saya diberi amanah menjadi bupati. Apa yang kami sampaikan ini, kalau ada pihak-pihak lain yang akan mengatakan bahwa itu bohong, insya Allah saya akan mempertanggungjawabkan di hadapan bapak-bapak maupun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berani mempertaruhkan ini karena saya sangat yakin bahwa ada duitnya. Kalau tidak ada duitnya, tidak mungkin saya akan berani bicara ini. Tetapi ada duitnya besar. Dan duit itu setiap tahun dia datang. Tidak ada, kita tidak butuh mengembalikan. Tahun depan dikasih lagi. Tahun depan dikasih lagi. Dan setiap tahun dia bertambah. Bukan malah berkurang. Tinggal bagaimana uang ini dikelola sebaik-baiknya. Kalau kita tidak korupsi, kita tidak boros, insya Allah apa yang saya sampaikan ini, insya Allah akan bisa kita lakukan. Dan kita wujudkan. Bukan cerita seperti apa dikatakan oleh mereka. Mereka hari ini dia kampanye di mana-mana karena sudah tidak ada bahannya. Dia cari kesalahan dan kelemahan kami agak sulit untuk dia dapatkan. Sehingga mereka menyampaikan bahwa Pak Abidin bukan dia pendatang, Pak Abidin itu tinggal di bau-bau, dia buat rumah di bau-bau. Apa masalahnya kalau saya buat rumah di bau-bau? Apa masalahnya kalau saya tinggal di bau-bau? Pak Abidin dia pernah jadi anggota DPR, tetapi dia tidak hanya datang terima gaji kemudian pulang di bau-bau. Sehingga katanya saya digelar menjadi anggota DPRD perwakilan bau-bau. Andai kata asumsi itu benar, pandangan itu benar, maka saya pasti ada temuan dalam pemeriksaan keuangan dari BPK. Dari tahun ke tahun selama saya 5 tahun menjadi anggota DPR Pulau Taliabu, pada saat pemeriksaan BPK, itu kadang-kadang kita di kantor kita itu ada temuan 3 miliar, ada 4 miliar, ada 2 miliar, dibagi-bagi ke masing-masing anggota, ada yang dapat 300, harus dikembalikan, ada yang 200 juta, ada yang 100 juta, ada yang 50 juta, ada yang 20 juta, ada yang 15 juta, tapi ketika turun ke Pak Abidin Jabar, tidak ada temuan, 0%. Itu artinya apa? Bahwa saya melaksanakan tugas dengan benar. Kalau saya tidak melaksanakan tugas dengan benar, maka pasti ada temuan. Tetapi ini mereka, dia framing ini barang, dia angkat di mana-mana, dia sampaikan seperti itu, tapi itulah karena mereka sudah tidak ada bahannya. Selanjutnya, yang mereka juga sampaikan di mana-mana bahwa proses pemekaran Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, saya tidak mendukung. Saya pikir sepanjang mereka bisa membuktikan, silakan kalau bisa membuktikan itu. Tapi kalau mereka bersedia kita sumpah pocong, saya siap. Karena tidak mungkin saya ada sekolah. Saya kuliah benar, bukan kuliah. Karena ada yang kita isu yang berkembang ini
kuliah di luar negeri, tapi pada akhirnya juga store ijazah SMA. Ada juga yang master, tapi pada akhirnya juga store ijazah SMA. Ya, artinya apa? Bahwa ternyata itu palsu semua. Saya alhamdulillah, saya punya ijazah sarjana hukum, dan tidak ada persoalan. Pada saat diverifikasi di universitas saya, dia bilang, oh itu Pak Bidin benar, dia kuliah sini dan dia aktivis, orang yang banyak berorganisasi di kampus ini. Tapi mereka menyampaikan bahwa katanya saya tidak mendukung pemekaran. Saya menyampaikan katanya bahwa nanti botol dia berbulu, baru dia bisa terjadi pemekaran Pulau Taliabu. Nanti katanya ayam itu dia punya gigi, baru bisa terjadi pemekaran Pulau Taliabu. Kira-kira bisa benar itu, biar anak kecil tidak mungkin akan bicara begitu. Apalagi saya yang punya pendidikan. Apalagi di waktu itu terjadinya musim pemekaran. Di Kabupaten Buton pada saat itu terjadi pemekaran yang luar biasa. Terjadinya peningkatan status kota Bau-Bau menjadi kota, terjadinya pemekaran Wakatobi, terjadinya pemekaran Kabupaten Bombana, terjadinya pemekaran Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan. Karena pada saat itu musim pemekaran. Jadi barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, saya mohon dimaafkan. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau ingin bertanya, ada yang mau ingin mengkoreksi apa yang kami sampaikan, atau ada bapak-bapak ibu yang mau ingin mendalami apa yang kami sampaikan, karena memang ada pihak lain yang mengatakan bahwa program 1 miliar 1 desa ini program bohong-bohongan, program akal-akalan. Buat mereka akal-akalan, tapi buat kami adalah sesuatu kenyataan yang jika kami diberi amanah untuk menjadi bupati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya saya melanjutkan karena tadi kita yang bagian badan tadi sebenarnya bagiannya, cuma saya coba sampaikan lagi apa yang saya tahu. 2020 kemarin saudara sekalian, saya adalah penyalio tim kampanye Jalan Teknik Tiga Kalian, dan kita menangkan pertarungan. Dalam perjanjian pertemuan kami di Luwu, apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah bagaimana jalan Tiga Kalian yang dibuat. Tapi bahkan jalan dari desa saya Salati sampai Beringin, sampai hari ini mungkin masyarakat yang pernah lewat di situ, hampir-hampir kita kayak jadi binatang ketika kita lewat di situ. Artinya bahwa pemerintah daerah ini tidak mencintai rakyatnya. Saya sampaikan satu hal. 2022 kemarin ada proyek jalan yang mau dibuat oleh daerah. Tapi daerah ini tidak mampu, sampai-sampai dengan uang 800 miliar tidak mampu membangun di Taliabu ini. Kemudian Kabupaten Pulau Taliabu itu meminjam anggaran ke Kementerian Keuangan. Tapi Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kami tidak akan meminjamkan karena daya bangunnya daerah ini tidak ada, saudara sekalian. Sehingga waktu itu Kemenkeu atau Kementerian Keuangan menyampaikan silakan pinjam ke bank daerah. Kemudian bank daerah meminjamkan ke Kabupaten Pulau Taliabu itu 115 miliar untuk pembangunan jalan, jembatan dan pasar. Tapi entah di mana itu jalan, jembatan dan pasar yang dibangun, saudara sekalian. Sehingga saya mau perlu sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu ini tidak ada niatnya untuk membangun Kabupaten Pulau Taliabu, saudara sekalian. Itu fakta. Mereka hanya memperkaya diri, itu fakta. Karena saya ada di dalam. Sehingga saudara sekalian, sudah saatnya momen ini tidak akan pernah tercipta lagi. 1 lawan 2 ini tidak akan pernah tercipta untuk membangun Taliabu ini. Sehingganya solusinya adalah kita merubah dengan nomor 3, saudara sekalian. Tidak ada solusi lain. Karena yang namanya kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di pegawai negeri, bukan di bupati, tapi kedaulatan itu ada di tangan kita sekalian sebagai rakyat, saudara sekalian. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya lanjut, mungkin ada masyarakat mungkin yang mau tanya, silakan tanya. Kita berikan peluang. Apa yang ada saya lupa? Dari kunjungan kami sudah 2 minggu ya, 2 minggu ya. 2 minggu ini dari kampung ke kampung kami bermalam. Kalau di pihak sana mereka tidak bisa bermalam karena mereka terbiasa dengan hidup tenang. Terbiasa dengan kota. Biasa. Kita bermalam dari kampung ke kampung, tetapi kunjungan ini nanti di sini yang agak sedikit. Kalau di tempat lain ramai sekali.
Insya Allah di Taliabu Barat Laut kami pemenang. Taliabu menang. Taliabu dapat kami pemenang. Insya Allah Kecamatan Dede kami pemenangnya. Insya Allah di Taliabu Timur insya Allah kami pemenang. Dan di Kecamatan Taliabu Selatan insya Allah kami pemenang. Yang kami agak ragu ini di Taliabu Barat. Tapi kalau Taliabu Utara Mananga, Tanjung Una, Jorjoga ditambah dengan Tiko, Nunung, Sahu dan sekitarnya itu bisa bertahan, maka insya Allah dipastikan 2024. Informasi ini saya sampaikan supaya memberikan semangat kepada kita. Nanti bapak-bapak coba telepon di keluarga kita yang ada di titik-titik yang saya sampaikan ini. Awalnya kami juga ragu di Tabunan, tapi Tabunan luar biasa. Awalnya juga kami ragu di Sabu ya, di Roseng, tapi ternyata luar biasa. Roseng itu paling kita imbang. Artinya apa yang disampaikan ini head-to-head. Tapi kalau ternyata 1 lawan 2 itu lebih gampang lagi. Betul. Baik saja, saya yakin kita menang. Karena banyak keluarga saya khususnya di Taliabu Barat Laut dari Golkar itu hijrah berame masuk ke barisan. Dan banyak tokoh-tokoh dari luar, yang tokoh-tokoh sentra dari luar ini mereka masuk intervensi saatnya Taliabu berubah. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam tempat ini mengajak seluruh keluarga kita yang kebetulan tidak hadir atau yang ada di sana. Mari dulu kali ini kita sama-sama, karena kita bertahan dengan menu yang ada ini. Kalau kita lewat darat ini kita sakit perut, kalau kita lewat laut sakit kepala. Jadi kita rubah dulu untuk kali ini. Kalau apa yang saya sampaikan ini, kalau saya tidak mampu melaksanakan, saya tidak wujudkan, maka di periode selanjutnya saya gagal. Saya tidak akan tahu lagi. Kalau andai kata saya terpilih kemudian apa yang saya sampaikan ini tidak terwujud, saya tidak akan tahu. Karena apa yang kami sampaikan, lagi-lagi kami hanya semata-mata mau ingin mengabdikan diri di sisa usia ini. Kalau hanya mau mencari duit di bawah di kota. Di kota bagus kita cari duit, kita tenang. Apa yang kita butuhkan ada semuanya. Tapi kalau di kampung ini biar ada duit, kadang-kadang kita mau makan apa masih kita lihat-lihat ada atau tidak. Tapi kalau di kota, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di selera diri kita, pasti ada barang itu. Kenapa harus saya mau datang susah-susah ini? Kenapa harus kita mau datang susah-susah ini? Saya datang susah-susah ini karena saya merasa diri bahwa saya besar di negeri ini, dan saya mau ingin bersama-sama dengan bapak-bapak, mau ingin mengabdikan sisa-sisa usia ini yang kita tidak tahu mungkin kapan lagi ini kurang. Saya hitung-hitung, saya rasa tidak lama lagi kita akan game. Ya. Dan mudah-mudahan kalau saya game, kalau suatu ketika saya game, kemudian jalan sudah bagus, jembatan sudah bagus, bandara saya sudah bagus, paling tidak kalian bisa doakan saya. Oh. Tapi yang pasti bahwa apa yang saya sampaikan ini nantinya kita akan bertemu di padang masa, dan itu pasti. Dan kalau mau ketemu dengan saya tidak sulit. Asal bapak rajin ke masjid pasti ketemu. Tidak sulit untuk mencari saya. Saya biasa sederhana aja gaya saya. Kalaupun di Bijaksana mengatakan bahwa kita tidak punya duit, saya rasa itu pandangan mereka. Sampai hari ini kita jalan, kita masih menggunakan duit, kita punya dompet sendiri. Belum kita gunakan dompet orang lain. Oh. Kalau di sebelah sana mereka sudah patungan. Katanya banyak duitnya, tapi sudah dia perintahkan pegawai negeri untuk kumpul uang. 2.500.000 satu orang. Katanya banyak duit, tetapi mereka sudah mulai patungan-patungan. Kami sampai malam ini, insya Allah masih menggunakan uang dari dompet kami. Belum kami pinjam kemana-mana. Kenapa ini kami tidak lakukan? Sesungguhnya mungkin ada pihak lain yang mau masuk, Pak. Karena kami tidak mau menggadaikan diri. Oh. Barangkali itu tambahan.
Selanjutnya saya silakan ke Bapak kalau ada yang bertanya. Baik, mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian mungkin yang mau tanya, saya persilakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin apa yang mau dilakukan di sini di Mananga ini, silakan dipertanyakan. Baik, ada yang mau tanya? Tanya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan sampai nanti orang pulang baru bilang, ini tadi yang mau saya tanyakan. Biasanya begitu. Ada yang mau tanya? Kalau begitu, boleh saya minta berdiri? Boleh? Oke. Saya mohon ibu-ibu sekalian berdiri. Kita foto bersama. Baik. Boleh angkat tangannya 3 begini? Ibu di belakang berdiri, tidak apa-apa. Tidak ada yang mau penjara kita ini. Kalau juga polisi datang nanti kita demo dia. Angkat 3 begini. Kalau saya bilang siapa kita, bilangnya Abdi, oke? Siapa kita? Abdi. Siapa kita? Abdi. Siapa kita? Abdi. Coblos semua. Coblos semua. Coblos semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.